Babak 658, meninggalkan pegunungan api surgawi. Surga barbar, pegunungan api langit. Di dalam pegunungan api surgawi, Guo Yurong menatap Xiao Changtian, menunggu jawabannya, mencicit-mencicit. Pada saat ini, monyet surgawi sedang berdiri di bahu Xiao Changtian, mencicit. Gadis kecil, guru saat ini sedang mengendalikan hatinya di dunia fana. Anda sebaiknya tidak menyebutkan kultivasi di depannya. Suara monyet dewa perlahan terdengar di benak Guo Yurong. Guo Yurong juga mengerti mengolah hati seseorang di dunia fana. Dia tidak menyangka memang ada metode kultivasi seperti itu. Guo Yurong telah membacanya di beberapa buku kuno. Deskripsinya mungkin terjadi setelah beberapa ahli tertinggi berkultivasi ke alam tertentu. Ketika mereka menemui hambatan dan ingin menerobos ke kultivasi yang lebih tinggi, mereka memilih pergi ke alam rendah untuk mengkultivasi pikiran mereka. Namun, ini juga merupakan ujian besar bagi para kultivator. Lagi pula, tidak mudah untuk meninggalkan semua yang dia miliki di alam abadi dunia dan pergi ke alam rendah di mana tidak ada yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Guo Yurong mempunyai pendapat baru tentang Xiao Changtian. Melihat Guo Yurong menatapnya, Xiao Changtian berkata padanya perlahan. Nona Guo, apakah ada masalah? Guo Yurong menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Xiao Changtian. Tidak, setelah mengetahui bahwa Xiao Changtian sedang mengembangkan hatinya di dunia fana, Guo Yurong tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya. Kemudian, Guo Yurong tersenyum pada Xiao Changtian dan berkata, Tuan muda Xiao, ayo tinggalkan tempat ini. Pada saat ini, Guo Yurong tidak berniat meminta Xiao Changtian membantunya menangani naga jahat darah merah. Xiao Changtian sedang memurnikan hatinya di dunia fana. Dia secara alami ingin melihat kerana apa dia bisa menerobos. Pada saat itu, ini mungkin merupakan ancaman yang lebih besar bagi perlombaan ekstrateritorial. Mendengar perkataan Guo Yurong, Xiao Changtian mengangguk padanya. Kemudian, kelompok itu keluar. Pada saat yang sama, di pinggiran pegunungan Skyfire. Bang, 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 di udara, gelombang fluktuasi energi yang hebat muncul terus-menerus. Mentian, Zhengtian, dan naga jahat darah merah telah bentrok berkali-kali. Saat ini, tanah sudah tertutup pecahan pohon. Pada saat ini, Xiao Changtian dan yang lainnya perlahan muncul di pandangan mereka. Melihat Xiao Changtian, Li Chaoyuan juga sedikit bersemangat. Dia perlahan berkata, Mentian di udara, leluhur, ini adalah orang yang memasuki zona terlarang Montenegro kita. Saat dia berbicara, Li Chaoyuan menunjuk ke arah Xiao Changtian. Di udara, Mentian dan Zhengtian terlibat dalam pertempuran dengan Scarlet. Naga jahat darah. Mendengar perkataan Li Chaoyuan, dia juga melihat ke arah Xiao Changtian. Keduanya saling memandang dan kemudian menyerang Xiao Changtian. Dibandingkan dengan naga jahat darah merah, Xiao Changtian yang tidak dikenal membuat mereka merasa lebih terancam. Mengaum. Naga jahat darah merah mengeluarkan suara gemuruh saat ia memanfaatkan momen itu. Zhengtian dan Mentian saling berpandangan. Dengan api di mulutnya, dia menyerang mereka. Petik 2 tanda seru petik 2. Zhengtian dan yang lainnya baru saja hendak bangun ketika mereka melihat naga jahat darah merah yang masuk. Kemudian, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan apa yang mereka lakukan. Itu digunakan untuk mengatasi api naga jahat darah merah. Di saat yang sama, Xiao Changtian juga melihat Li Chaoyuan dan yang lainnya. Bukankah ini Feng si kecil? Melihat Li Feng, Xiao Changtian berjalan ke sampingnya dan menepuk bahunya. Li Feng baru saja selesai melawan iblis dan sedang beristirahat di sampingnya. Setelah merasakan bahunya ditepuk, dia menoleh untuk melihat. Dia melihat wajah familiar Xiao Changtian. Dia segera berdiri dan berkata pada Xiao Changtian. Sebelumnya, Senior, menurut apa yang ayahnya katakan kepadanya, senior ini kemungkinan besar adalah ras yang benar-benar jahat. Sekarang dia telah sampai di tempatnya, dia tidak akan langsung membunuhnya, bukan? Saat dia memikirkan hal ini, esensi sejati dalam tubuh Li Feng tanpa sadar beredar. Ketika Li Chaoyuan melihat Xiao Changtian di samping Li Feng, dia berteriak ke arahnya. Fenger, mendengar teriakan ini, Changtian pun melihat ke arah Li Chaoyuan. Bukankah ini kepala keluarga Li? Melihat Li Chaoyuan, Xiao Changtian pun berkata perlahan. Dan di samping Xiao Changtian, Guo Yurong melihat iblis itu di tanah.
Itu juga ketika dia mengerti mengapa dia mencari besi esensi api surgawi di bawah. Tidak ada setan yang keluar untuk menghentikan mereka. Ternyata mereka semua sudah lari ke permukaan. Apakah itu dua orang tua dari aliansi jalan lurus? Guo Yurong menyipitkan matanya saat melihat Zheng Tian dan Men Tian di udara. Jika Tuan Muda Xiao bersedia membantu, dia mungkin bisa membunuh naga jahat darah merah di sini. Feng kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, Xiao Changtian berkata kepada Li Feng yang ada di sampingnya. Tubuh Li Feng gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dia perlahan berkata pada Xiao Changtian. Senior, aku mengikuti ayahku ke sini. Mendengar perkataan Li Feng, Xiao Changtian mengangguk padanya. Menurutku kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Ada binatang iblis di sini. Jika Anda berhati-hati, Anda tidak akan bisa pergi. Tempat ini. Saat ini, Xiao Changtian sedang menasihati Li Feng. Dia ingat ketika dia baru saja tiba di pegunungan api surgawi. Jika binatang iblis besar yang bernapas api itu ditemukan olehnya, Xiao Fengzi dan yang lainnya mungkin akan berada dalam bahaya. Bang! Merasakan fluktuasi di udara, Xiao Changtian berkata kepada Li Feng. Xiao Fengzi, kita pergi dulu. Fluktuasi ini jelas merupakan pertarungan antara beberapa penggarap abadi dan binatang iblis. Lebih baik dia pergi secepat mungkin. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian membawa Guo Yurong dan yang lainnya keluar dari pegunungan Skyfire. Pada saat ini, Li Chaoyuan perlahan sampai di sisi Li Feng. Fenger, kamu baik-baik saja. Setelah menggunakan akal sucinya untuk memeriksa tubuh Li Feng, Li Chaoyuan menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah di mana Xiao Changtian dan yang lainnya pergi. Matanya dipenuhi kebingungan. Ayah, lihat. Pada saat ini, Li Feng, yang berdiri di samping Li Chaoyuan, menunjuk ke langit dan berkata perlahan kepada Li Chaoyuan. Li Chaoyuan mendengar suara gemetar Li Feng dan mengira Xiao Changtian telah kembali. Dia buru-buru melihat ke atas ke langit dan melihat sebuah gada besar perlahan berdiri di sana. Bang! Tongkat raksasa itu diselimuti cahaya keemasan dan hendak menghantam mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Feng, beritahu keluarga Li untuk segera meninggalkan pegunungan api surgawi. Melihat batang logam di udara, Li Chaoyuan buru-buru berkata kepada Li Feng di sampingnya. Melihat batang logam di udara, Li Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Senior baru saja menyuruhnya pergi. Mungkinkah Li Feng tidak berani terus memikirkannya? Dia mengikuti instruksi Li Chaoyuan dan meminta keluarga Li pergi. Bab 659, Senior-senior yang bertahan 1. Surga Barbar, Pegunungan Api Langit. Kemunculan tongkat emas menarik perhatian Zheng Tian dan Men Tian. Dia melihat ke arah tongkat emas yang perlahan mendekatinya. Zheng Tian dan Men Tian keduanya memiliki ekspresi serius. Dari aura yang dipancarkan dari tongkatnya, terlihat jelas bahwa kekuatan penggunanya jauh di atas kekuatan mereka. Sialan ras jahat. Saya tidak menyangka orang sekuat itu akan menyelinap masuk. Kekuatan ini mungkin setingkat dengan para jenderal jahat itu. Jelas sekali, naga jahat darah merah tidak memiliki kecerdasan sebesar itu. Itu hanya memperlakukan Men Tian dan Zheng Tian sebagai orang yang memurnikan api dan energi jahat di Flame Basin. Mengabaikan staf yang masuk, naga jahat darah merah terus menyerang Men Tian dan Zheng Tian. Mengaum. Naga jahat darah merah mengeluarkan raungan yang sangat marah. Gelombang api lainnya menyerang Zheng Tian dan Men Tian. Pada saat ini, Li Feng, yang sudah mundur ke pinggiran. Pegunungan api surgawi, melihat kekuatan yang menyesakkan di udara. Dia juga perlahan berkata pada Li Chaoyuan di sampingnya. Ayah, apakah menurutmu nenek moyang bisa menahannya? Mendengar kata-kata Li Feng, Li Chaoyuan juga berkata dengan ragu, leluhur adalah penciptaan abadi. Seharusnya tidak ada masalah. Meskipun dia mengatakan itu, wajah Li Chaoyuan masih dipenuhi kekhawatiran. Meski mereka sudah meninggalkan jangkauan serangan tongkat panjang. Namun, dari aura yang dipancarkan dari tongkat itu, jelas lebih kuat dari apa yang dia rasakan dari Men Tian. Sekarang, dia hanya bisa berharap Men Tian punya kartu as. Sialan, ras jahat itu. Keluarga Li kami tidak bisa berdamai dengannya. Saat ini, Li Chaoyuan memukul batu di sampingnya. Dalam sekejap, seluruh batu itu hancur berkeping-keping. Mereka semua mengira serangan ini adalah perbuatan Xiao Changtian. Lagi pula,
Selain Xiao Changtian, mereka tidak memiliki orang kedua yang bisa menggunakan serangan seperti itu. Sementara itu, di Pegunungan Api Surgawi, Zheng Tian dan Men Tian terjerat oleh naga jahat darah merah. Pada saat ini, sulit juga baginya untuk melarikan diri darinya. Melihat tongkat itu tidak bisa dihindari, Men Tian perlahan berkata kepada Zheng Tian di sampingnya. Aku akan menahan naga jahat darah merah. Setelah mendengar kata-kata Men Tian, Zheng Tian mengangguk padanya. Pada saat ini, sosok monyet surgawi juga muncul di udara. Pergerakan tongkat di tangannya berubah, dan seluruh tongkat sedikit miring ke samping. Sialan, Men Tian, hati-hati. Melihat tongkat panjang itu tiba-tiba berubah arah, Zheng Tian mengutuk dengan marah. Setelah itu, dia mengayunkan tongkatnya ke arah Men Tian dan naga jahat darah merah. Bang! Staf melewati Men Tian dan menyerang naga jahat darah merah. Mengaum. Setelah dipukul oleh tongkatnya, naga jahat darah merah mengeluarkan jeritan menyedihkan di udara. Setelah itu, sosoknya mengikuti tongkat panjang monyet dewa dan menyerang bawah tanah Pegunungan Api Surgawi. Men Tian, yang telah bersiap untuk membela diri, menyaksikan tongkat itu menyerang naga jahat darah merah. Dia juga sedikit tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sosoknya berdiri di tempat dan tertegun sejenak. Lalu, Zheng Tian datang ke sisinya. Men Tian, kamu baik-baik saja. Men Tian menggelengkan kepalanya karena kekhawatiran Zheng Tian. Kemudian, keduanya melihat ke tempat yang sama di udara. Di udara di depan mereka, seekor monyet dewa besar perlahan berdiri. Sepasang mata emas menatap mereka. Di bawah tatapan monyet dewa, mereka semua merasa seolah-olah tidak ada rahasia pada diri mereka. Kemudian, monyet dewa itu perlahan berbalik dan tubuhnya berubah menjadi bintik cahaya bintang di udara dan menghilang. Pada saat ini, Li Chaoyuan dan yang lainnya juga masuk dari luar. Leluhur, kalian tidak punya banyak kekuatan, kan? Pada saat ini, Li Chaoyuan juga bertanya kepada Men Tian dan Zheng Tian dengan penuh perhatian. Ketika Men Tian melihat Li Chaoyuan dan yang lainnya, dia juga menggelengkan kepalanya ke arah mereka. Leluhur, jangan khawatir. Saya akan segera mengirimkan surat perintah penangkapan. Kita pasti bisa menghadapi ras jahat itu. Pada saat ini, Li Chaoyuan berkata perlahan kepada Men Tian. Tunggu, mungkin ada hal lain yang terjadi. Pada saat ini, Men Tian juga memanggil Li Chaoyuan. Ketika Li Chaoyuan mendengar kata-kata Men Tian, dia juga tercengang. Lalu, suara Zheng Tian perlahan memasuki telinganya. Mungkin tuan tua ini salah. Orang yang kamu bicarakan mungkin adalah senior yang bertahan di era sebelumnya di alam manusia di surga. Mendengar kata-kata Zheng Tian, Li Chaoyuan juga tidak percaya. Li Feng mau tidak mau berkata, Leluhur, apakah maksudmu senior adalah sosok perkasa dari umat manusia kita atau monster tua yang telah hidup bertahun-tahun? Mendengar perkataan Li Feng, Li Chaoyuan pun memelototinya. Jika Xiao Changtian adalah sosok perkasa dari alam manusia di surga, maka keluarga Li akan. Kemudian, di bawah tatapan kaget keluarga Li, Men Tian dan Zheng Tian mengangguk. Jika tidak, Men Tian dan Zheng Tian tidak akan bisa menjelaskan mengapa staf menyerang naga jahat darah merah. Kita harus tahu bahwa setiap iblis jahat di Heavens Beyond adalah aset berharga yang ditinggalkan oleh ras jahat di Heavens Beyond. Setelah meninggalkan pegunungan Skyfire agak jauh, Xiao Changtian merasakan ledakan di belakangnya. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia berlari kencang. Kalau tidak, dia mungkin mati di pegunungan itu. Guo Yurong juga melihat monyet dewa di punggung Xiao Changtian dengan heran. Dia tidak akan melewatkan pertunjukan kekuatan monyet dewa di Pegunungan Api Surgawi sekarang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan monyet dewa seperti itu juga akan melebihi ekspektasinya. Dia mampu memurnikan energi jahat seperti Xiao Changtian. Pada saat ini, monyet dewa menjulurkan lidahnya ke arah Guo Yurong. Gadis kecil, berhentilah mencari. Ikuti tuan ke pulau. Chaos-an, maaf merepotkanmu. Entah kenapa, monyet dewa merasakan kedekatan saat melihat Guo Yurong. Sebelum Guo Yurong dapat menjawab, suara monyet surgawi terdengar. Berdiri di bahu Xiao Changtian, kedua antena semut kekacauan juga mengeluarkan semburan cahaya perak. Dengan suara deras, Xiao Changtian dan yang lainnya tertutup di dalamnya. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Cahaya perak menyala di udara, dan Xiao Changtian serta yang lainnya muncul di pulau itu.
Kembali ke pulau, Xiao Changtian merasa lega. Perjalanan ke surga barbar ini terlalu berbahaya. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Guo Yurong. Nona Guo, terima kasih atas perjalanan ini. Mengapa kamu tidak tinggal dan bermain di pulau itu? Xiao Changtian tahu bahwa Guo Yurong lah yang membawa mereka ke sini. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Guo Yurong memutar matanya. Kemudian, dia tersenyum pada Xiao Changtian dan berkata, baiklah. Dia juga sangat tertarik dengan tempat tinggal Xiao Changtian. Bab 660, Senjata, 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Senior, kamu kembali. Saat Xiao Changtian kembali ke pulau, Dewa Matahari Agung juga merasakan kedatangannya. Xiao Changtian sedang mengobrol dengan Guo Yurong. Ketika dia melihat Immortal Dayang, dia melambai padanya. Itu adalah guru Daois Dayang. Ini Nona Guo Yurong. Saya keluar kali ini berkat bantuan Nona Guo. Xiao Changtian memperkenalkan Guo Yurong padanya. Guo Yurong memandang Great Sun Immortal dan mengukurnya. Meskipun dia sedikit lebih baik daripada Xiao Changtian, budidaya Dewa Matahari Agung dapat diabaikan. Mungkinkah orang-orang di pulau ini begitu luar biasa? Setelah pelajaran Xiao Changtian, Guo Yurong tidak berani meremehkan Dewa Matahari Agung. Dia mengangguk sedikit padanya. Nona Guo, mengapa Ye Fan tidak mengajakmu melihat pulau itu? Xiao Changtian berkata pada Guo Yurong perlahan. Ketika Ye Fan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga berjalan ke sisi Guo Yurong dan perlahan berkata kepadanya. Nona Guo, ikut aku. Setelah Guo Yurong dan Ye Fan pergi, Xiao Changtian berkata kepada Dewa Matahari Agung. Dayang yang sempurna, Nona Guo juga seorang kultivator. Kamu bisa berdebat dengannya. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Great Sun Immortal mengangguk padanya. Kemudian, dia melihat Xiao Chang berjalan menuju sebuah paviliun. Xiao Changtian telah menginstruksikan Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya untuk membangun paviliun ini ketika dia sedang membangun aula utama. Saat berjalan ke paviliun, Xiao Changtian juga melihat platform tempa. Dia mengeluarkan besi esensi api surgawi dan kristal es hitam yang dia kumpulkan dari langit barbar. Xiao Changtian mengikuti instruksi di buku dan mulai membuat senjata untuk murid-muridnya. Sekarang, Xiao Changtian hanya ingin menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh sistem secepat mungkin. Saat Xiao Changtian bekerja keras di ruang pemurnian, waktu berlalu dengan tenang di ujung jarinya. Keesokan paginya, Xiao Changtian juga mengumpulkan Ye Fan dan yang lainnya. Selama saya tidak ada, apakah Anda tinggal di penyimpanan sutra sepanjang hari? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Di Wuzeng dan yang lainnya menggelengkan kepala. Guru, sesuai dengan instruksi Anda, kami telah menjelajahi langit Roh Kudus. Sekarang hal itu ada di tangan kami. Setelah Xiao Changtian pergi, Di Wuzeng dan yang lainnya berkumpul untuk berdiskusi. Pada akhirnya, beberapa dari mereka sampai pada suatu kesimpulan setelah mendiskusikannya, yaitu menaklukkan langit Roh Kudus. Lagi pula, ada banyak orang di pulau itu yang memiliki hubungan dengan Saint Spirit Sky. Tuan mereka jelas ingin mereka tinggal di pulau itu dengan damai. Taklukkan langit Roh Kudus. Xiao Changtian tidak berkata apa-apa saat mendengar kata-kata Di Wuzeng. Tak perlu dikatakan lagi, ini jelas merupakan pembicaraan besar Di Wuzeng. Namun, tidak masalah seberapa banyak mereka menyombongkan diri, selama orang-orang ini tidak berada di penyimpanan sutra. Melihat ekspresi puas Xiao Changtian, Di Wuzeng dan yang lainnya juga ikut senang. Mereka masih ingat perkataan Xiao Changtian saat meninggalkan pulau. Dia telah memberitahu mereka bahwa masing-masing dari mereka akan diberikan senjata. Xiao Changtian tahu apa yang dipikirkan Di Wuzeng dan yang lainnya ketika dia melihat tatapan penuh harap mereka. Dia perlahan mengeluarkan kapak dari cincin interspatialnya. Xiao Changtian juga menyerahkannya pada Ye Fan dan berkata perlahan padanya. Ya Fan, ini adalah kapak yang dibuatkan Master untukmu. Anda dapat menggunakan ini di masa depan. Ye Fan melihat kapak di tangan Xiao Changtian. Kapak itu berwarna merah tua. Bagian atas kapak juga memantulkan cahaya yang tajam. Ye Fan melihat kapak yang diberikan Xiao Changtian kepadanya dan jelas tidak bisa meletakkannya. Setelah melihat kapak di tangan Ye Fan, yang lain perlahan berkata kepada Xiao Changtian, Tuan, bagaimana dengan kita? Xiao Changtian balas tersenyum pada mereka saat melihat tatapan mereka. Semuanya, jangan cemas. Pada saat ini,
Xiao Changtian juga mengeluarkan senjatanya dari cincin interspatialnya. Jarum perak Wang Miaoshu, pedang panjang Jiang Beichen, dan pedang pendek Di Wu Zhenghe. Pedang surgawi Lin Ruo Miao, sarung tangan hati Daji, dan pedang panjang Di Wu Zheng. Semua orang melihat senjata di tangan mereka dan merasa senang. Masing-masing dari mereka akan menjadi artefak abadi terbaik jika ditempatkan di luar. Saat ini, Guo Yurong berjalan mendekat. Ketika dia melihat senjata di tangan Ye Fan dan yang lainnya, tubuhnya bergetar. Mengapa senjata tersebut mengeluarkan aura suci? Dari kelihatannya, efeknya mirip dengan asam sulfat pekat yang digunakan Tuan Muda Xiao untuk menangani kelelawar di zona terlarang Montenegro. Dengan pemikiran ini, Guo Rong perlahan berjalan menuju Xiao Changtian. Tuan Muda Xiao, apa yang kamu lakukan? Xiao Changtian melambai pada Guo Yurong ketika dia mendengar kata-katanya. Lalu, dia berkata perlahan kepada Ye Fan dan Di Wu Zheng. Berkat bantuan Nona Guo, senjata di tanganmu bisa diproduksi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu membuat senjata sebagus itu. Saat Xiao Changtian selesai berbicara, Di Wu Zheng dan yang lainnya juga melihat ke arah Guo Yurong. Nona Guo ini sepertinya tidak sederhana. Di masa lalu, ketika mereka bertemu dengan para kultivator di Heavens Beyond, mereka dapat melihat kultivasi mereka hanya dengan sekali pandang. Tapi hari ini, ketika mereka melihat Guo Yurong di samping Xiao Changtian, mereka merasa tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Kakak senior Ye Fan, cepat beritahu kami apa yang terjadi. Pada saat ini, Di Wu Zheng juga perlahan mengirimkan suaranya ke Ye Fan. Setelah Ye Fan menerima transmisi suara Di Wu Zheng, dia juga mengirimkan semua yang dia alami dengan Xiao Changtian di surga barbar kepada yang lain. Sepertinya Tuan dan Nona Guo ini memiliki hubungan yang rumit. Dia sebenarnya memanggil Tuan Muda Tuan Xiao. Adik kelima, jangan mengutarakan omong kosong di depan guru. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Melihat Alpa yang muncul di samping mereka pada suatu saat, Di Wu Zheng segera menutup mulutnya. Jika binatang dewa tuannya mendengar dia berbicara buruk tentang tuannya, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Di Wu Zheng memiliki pemahaman tentang kekuatan senior Alpha dan yang lainnya. Setelah mendengar Xiao Changtian memperkenalkan Guo Yurong kepada mereka, Di Wu Zheng dan yang lainnya juga menyambutnya dengan senyuman. Setelah mengenal Di Wu Zheng dan yang lainnya, Guo Yurong semakin bingung dengan Xiao Changtian. Kekuatan macam apa yang dimiliki pria ini sebelum dia memurnikan hatinya di dunia fana? Selagi dia berpikir, Guo Yurong melihat Xiao Changtian mengeluarkan baju besi lembut dari cincin interspatialnya. Dia perlahan berkata padanya, Nona Guo, ini adalah baju besi lembut yang saya buat dengan besi esensi api surgawi. Saya tidak tahu apakah itu cocok untuk Anda. Bab 661, Zhengtian, ayo masuk dan berkunjung, 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Guo Yurong mengambil baju besi lembut dari Xiao Changtian dan memeriksanya di tangannya. Dengan senyuman di wajahnya, dia perlahan berkata pada Xiao Changtian, 11. Tuan Muda Xiao, saya sangat menyukai baju besi lembut ini. Terima kasih. Mendengar perkataan Guo Yurong, Xiao Changtian menggaruk bagian belakang kepalanya. Bagus kalau Nona Guo menyukainya. Kemudian, Guo Yurong perlahan berkata pada Xiao Changtian, 11. Tuan Muda Xiao, orang-orang di pulaumu sungguh menarik. 11 saat dia berbicara, Guo Yurong menunjuk ke sebuah batu di belakang Xiao Changtian. Mendengar perkataan Guo Yurong, Xiao Changtian pun melihat ke belakang. Mereka melihat Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya bersembunyi di balik batu dan mengawasi. Xiao Changtian melambai pada mereka saat dia melihat mereka. Raja Surgawi Awan Merah, kalian juga ada di sini. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajah Raja Dewa Awan Merah menjadi merah. Lalu, dia perlahan keluar dari balik batu. Pada saat yang sama, dia akan berkata perlahan kepada Raja Langit Hitam Surgawi di sampingnya dari waktu ke waktu, Hei Tian, sudah kubilang jangan mengintip senior dan yang lainnya, tapi kamu hanya perlu menyeretku ke sini. Apa yang kamu bicarakan, Hong Yun? Kaulah yang menahanku. Baiklah, berhenti bicara. Pada saat ini, Dewa Raja Naga Penakluk juga keluar untuk membujuk. Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya juga telah mendengar Di Wu berkata bahwa Xiao Changtian akan membawakan mereka senjata baru. Penasaran, dia mengikuti Di Wu Zheng dan yang lainnya untuk melihatnya. Setelah Guo Yurong mengetahui bahwa mereka sedang mengintip,
dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Perlahan tiba di depan Xiao Changtian, Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya juga berkata kepada Xiao Changtian. Senior, oh, itu Dewa Raja Awan Merah. Aku baru saja akan pergi mencarimu. Saat dia berbicara, Xiao Changtian perlahan mengeluarkan beberapa alat dari Neng interspatialnya. Dengan sekop di tangannya, Xiao Changtian menyerahkannya kepada Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya. Raja Surgawi Awan Merah, jika kamu membutuhkannya di masa depan, kamu dapat menggunakan yang baru ini. Mari kita kesampingkan yang asli untuk saat ini. Sebelumnya, ketika dia melihat Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya membangun istana, dia terkejut. Ia juga menyadari bahwa peralatan di tangan mereka sudah agak tua. Oleh karena itu, Xiao Changtian menggunakan sisa kristal es hitam untuk membantu mereka membuat beberapa peralatan baru. Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya mengambil sekop dan peralatan lainnya dari Xiao Changtian. Hatinya juga dipenuhi kegembiraan. Dia berkata kepada Xiao Changtian dengan tidak percaya, Senior, apakah ini untuk kita? Xiao Changtian mengangguk ke arah mereka ketika dia mendengar kata-kata gembira dari Raja Surgawi Awan Merah. 5. Benar saja, Raja Dewa Awan Merah dan yang lainnya masih hidup terlalu keras. Dia sedang membuat sekop untuk mereka yang bisa dibeli di jalan. Mereka sangat bersemangat. Red Cloud melihat sekop di tangannya dan dengan lembut mengelusnya. Meskipun perlengkapan asli mereka adalah perlengkapan abadi kelas atas. Tapi sekarang, peralatan yang diberikan Xiao Changtian kepada mereka jelas telah mencapai level baru. Dalam hatinya, senior masih memikirkan mereka. Pada saat yang sama, di pinggiran dunia surgawi. Dalam kehampaan, dua sosok perlahan muncul. Mentian, lihat, dunia kecil ini masih ada. Kedua sosok itu adalah Mentian dan Zhengtian, yang datang dari pegunungan api surgawi. Untuk memahami Xiao Changtian dengan lebih baik, Zhengtian, Mentian dan yang lainnya telah kembali ke keilahian. Melihat alam surgawi yang tidak rusak, dia mengangguk ke arah Zhengtian. Ketika Zhengtian melancarkan serangan ke dunia surgawi sebelumnya, dia berdiri di sisinya dan mengalaminya secara pribadi. Serangan Zhengtian pasti bisa meledakkan dunia kecil. Zhengtian, ayo masuk dan berkunjung. Pada saat ini, Mentian perlahan berkata kepada Zhengtian. Setelah mengatakan itu, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju dunia surgawi. Ketika Mentian dan Zhengtian terbang menuju dunia surgawi, naga leluhur Alpha dan yang lainnya di pegunungan 100.000 merasakannya. Kedua orang tua itu ada di sini lagi. Ayam tua itu perlahan keluar dari kandang ayamnya. Melihat kehampaan di luar pegunungan 100.000, dia berkata perlahan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku keluar dan membunuh mereka? Alpha berkata dengan tidak sabar. Itu tidak akan berhasil. Jika mereka mati, bagaimana jika ras jahat menyerang dan mengganggu kultivasi guru? Pada saat ini, suara semut kekacauan perlahan terdengar di antara binatang dewa. Saya pikir Lin Changfeng baru-baru ini memperluas formasi penyegelan Dewa 9 Surga. Formasi yang guru ajarkan kepada kita harus mampu melawan kedua orang tua itu. Menurutku kita harus terus tidur. Berdiri di atas tubuh rongrong yang gemuk, kura-kura hitam juga perlahan berkata kepada yang lain. Setelah kura-kura hitam selesai berbicara, para binatang suci tidak mengatakan apapun lagi, seolah-olah mereka diam-diam setuju dengan pendapatnya. Bang! Di pinggiran dunia surgawi, Zhengtian dan Mentian ingin memasuki dunia surgawi. Namun, dia merasakan dinding energi tak kasat mata menghalangi di depannya. Mentian mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding energi. Mereka bertukar pandang dengan Zhengtian, keduanya agak terkejut. Secara logika, seharusnya tidak ada tembok energi di dunia ini yang dapat menghentikan mereka. Mungkinkah orang itu sebenarnya adalah seorang Master Array? Dengan pemikiran ini, Mentian juga melihat penyegelan Dewa 9 Surga. Array di depannya tiba-tiba beroperasi. Suara mendesing. Bendera biru muncul di depannya. Kemudian, hawa dingin yang menusuk tulang meresap ke dalam kulit mereka. Zhengtian, mundur. Saat ini, Mentian berteriak pada Zhengtian. Lalu, keduanya menembak. Saat sosok mereka muncul, panah tajam ditembakkan dari bendera biru. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Panah terbang perlahan melewati Mentian dan yang lainnya, dan kehampaan. Mereka lewati berubah menjadi dunia es dan salju. Suara mendesing.
Setelah Mentian dan Zheng Tian mundur agak jauh, mereka berdua menghembuskan napas perlahan. Jika bukan karena budidaya mereka masih layak, mereka pasti sudah terkena panah. Mereka mungkin harus tinggal di sini selamanya. Ketika Mentian dan yang lainnya diserang, di dunia surgawi. Xiao Changtian melihat ke langit yang juga tertutup awan gelap. Dia berkata kepada orang-orang di depannya, "Saya rasa cuaca hari ini tidak akan lebih baik. Setiap orang harus kembali ke tempat tinggalnya masing-masing." Begitu Xiao Changtian selesai berbicara, Ye Fan, Daois Dayang, dan yang lainnya mengangguk padanya. Pada saat yang sama, Mentian dan Zheng Tian juga menyerah pada gagasan untuk terus memasuki alam surgawi. Adapun Xiao Changtian, mereka harus kembali dan mendiskusikannya dengan yang lain. Bab 662, Penerbangan Pedang Kinesis 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Matahari pagi perlahan menyinari kamar Xiao Changtian melalui jendela. Saat ini, Xiao Changtian perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Setelah membantu Daois Dayang dan Diwu Zeng menempa peralatan, dia bekerja dengan mereka. Xiao Changtian kembali ke kamarnya malam itu dan tidur nyenyak. Pada saat ini, suara sistem perlahan terdengar di benak Xiao Changtian. Ding dong. Tuan rumah telah menyelesaikan misinya. Tuan rumah sekarang akan diberi hadiah. Oleh karena itu, dalam hadiah ini, saya juga telah menyiapkan tas hadiah tambahan untuk tuan rumah. Suara sistem perlahan terdengar di benaknya. Setelah Xiao Changtian mendengar bahwa ada hadiah tambahan, dia dengan cepat membuka antarmuka sistem di pikirannya. Sistem, ambil hadiahnya. Pada saat ini, Xiao Changtian berbicara kepada sistem di pikirannya. Setelah Xiao Changtian selesai berbicara, suara sistem terdengar lagi. Ding dong. Mendeteksi kebutuhan tuan rumah. Hadiah, pedang terbang surgawi. Segera setelah sistem selesai berbicara, pedang emas perlahan muncul di depan Xiao Changtian. Melihat pedang terbang di depannya, Xiao Changtian sangat senang. Sistem ini akhirnya memberinya sesuatu yang sepertinya hanya diberikan di dunia kultivasi. Suara mendesing. Dia perlahan menarik pedang itu dari sarungnya. Setelah memainkannya beberapa saat, Xiao Changtian juga bisa merasakan aura tajam darinya. Kemudian, Xiao Changtian berkata pada sistem di benaknya. Sistem, bagaimana dengan hadiah tambahannya? Ding dong. Hadiah tambahan telah disimpan di ransel tuan rumah. Tuan rumah, silakan buka sendiri. Pada saat ini, sistem merespons Xiao Changtian dalam pikirannya. Mendengar kata-kata sistem, Xiao Changtian perlahan mengembalikan pedangnya. Pada saat yang sama, dia membuka antarmuka sistem dan melihat tas hadiah di ranselnya. Xiao Changtian menghela nafas dalam hatinya. Mengapa sistem itu tiba-tiba menjadi begitu misterius? Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian perlahan membuka ranselnya di sistem. Suara mendesing. Sebuah cahaya muncul di benaknya. Xiao Changtian juga melihat sebuah buku muncul di ranselnya. Bukankah itu hanya teknik pengendalian pedang? Apa harus begitu? Seni penerbangan pedang kinesis. Xiao Changtian melihat teknik pedang terbang di pikirannya dan mengusap matanya karena tidak percaya. Kemudian, dia perlahan mengeluarkan teknik terbang dari sistem. Xiao Changtian berkata dalam hatinya saat melihat teknik menunggang pedang di tangannya. Sistem yang buruk ini, lebih baik jangan menipuku lagi kali ini. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan mengaktifkan teknik penerbangan pedang kinesis di tangannya. Kemudian, gambaran itu berubah menjadi pancaran cahaya keemasan dan memasuki pikiran Xiao Changtian. Wow, kepalanya hampir terbelah. Saat ini, Xiao Changtian berteriak dalam pikirannya. Sistem ini terlalu mendadak. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Changtian juga merasakan gelombang informasi baru di benaknya. Dia sepertinya menguasai seni terbang pedang kinesis. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga ingin mencobanya. Dia menunjuk pedang terbang yang diberikan oleh sistem. Bang! Pedang terbang yang diberikan oleh sistem bergetar dan kemudian melayang di kehampaan di depan Xiao Changtian. Dia dengan santai memberi isyarat dengan jarinya, dan pedang terbang itu mulai menari di dalam ruangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat pedang terbang itu terbang menembus rumah, pedang itu juga menjatuhkan banyak benda di dalam rumah itu ke tanah. Bang! Di dalam gedung, benda-benda jatuh ke tanah dan menimbulkan suara yang keras. Saat ini, suara Daji terdengar dari luar pintu. Tuan, apakah Anda memerlukan bantuan?
Mendengar perkataan Daji, Xiao Changtian segera menyingkirkan pedang terbangnya. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Sambil mengatakan itu, Xiao Changtian juga mengangkat pedang terbang di tangannya. Setelah merapikan rumah, dia perlahan keluar. Lebih baik berlatih teknik terbang pedang kinesis di luar. Namun, agar murid-muridnya tidak melihat penampakan limbah budidayanya, Xiao Changtian segera mengambil keputusan. Setelah makan malam, dia akan keluar dan berlatih secara diam-diam. Meskipun teknik terbang pedang kinesis ini tidak memiliki kekuatan serangan yang besar, namun sangat berguna untuk melarikan diri. Di masa depan, dia akan bertemu dengan beberapa binatang iblis ketika dia keluar. Setidaknya dia masih memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa. Tentu saja, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah dia akhirnya bisa mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan kultivator abadi. Setelah datang ke dunia kultivasi ini selama bertahun-tahun, Xiao Changtian tiba-tiba merasa seperti telah mencapai ujung tali. Setidaknya, ini akan menjadi awal yang baru. Pada saat yang sama, di Saint Spirit Sky, sekelompok orang perlahan-lahan terbang di udara, dan pria yang memimpin memandang para penggarap di belakangnya. Kalian semua, cepatlah. Seseorang sebenarnya berani mengatakan bahwa dia ingin menaklukkan Saint Spirit Sky. Dia benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Saat kalian pergi, kalian pasti akan memukuliku sampai mati. Siapapun yang bersikap lunak padaku akan kehilangan gaji bulan ini, mengerti? Suara pria itu perlahan terdengar di tengah kerumunan. Kemudian, para penggarap di belakangnya perlahan berkata kepadanya. Dimengerti, Tuan Muda Han Yuan. Sudut mulut Han Yuan terangkat menjadi senyuman ketika dia mendengar suara keras orang-orang di belakangnya. Aku ingin melihat mana yang berani mengatakan bahwa dia akan menaklukkan langit roh suci. Setelah mengatakan itu, Han Yuan memimpin semua orang dan terus terbang menuju dunia surgawi. Saat ini, Xiao Changtian berada di pegunungan 100.000. Dia datang ke belakang gunung sendirian setelah makan. Dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Xiao Changtian mengeluarkan pedang terbang yang diberikan oleh sistem. Suara mendesing. Begitu pedang terbang itu muncul, itu menyebabkan keributan di belakang gunung. Beruang hitam yang bersembunyi di balik pepohonan juga gemetar. Dia bisa mencium bau kematian pada pedang terbang Xiao Changtian. Mengerikan sekali. Sejak kapan senior memiliki senjata yang begitu menakutkan? Senior sungguh tak terduga, tak terduga. Kemudian, beruang hitam itu melihat Xiao Changtian berdiri di atas pedang, menggumamkan sesuatu. Penerbangan pedang kinesis. Melihat pedang terbang di depannya, Xiao Changtian berteriak. Kemudian, dia berdiri di atas pedang terbang itu dan tubuhnya bergoyang, dan dengan suara mendesing, dia terbang keluar. Setelah pedang terbang itu terbang ke langit, pepohonan di sekitar belakang gunung juga berderit. Beruang hitam melihat Xiao Changtian pergi, tapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Namun, dia tahu siapapun yang memprovokasi Xiao Changtian saat ini pasti akan mendapat masalah besar. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Fantasi, aku tidak membesarkan binatang-binatang Divine Chapter 663 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 18 Juni tahun 2024 sampai 1 komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 663, wewangian kelas 1 lainnya, 1. Silakan lanjutkan membaca di boxn0vel, SOM. Penerjemah, 549.690.339. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Di udara, aliran cahaya perlahan melintas, meninggalkan jejak panjang di udara. Jadi teknik terbang pedang kinesis ini sangat mudah. Xiao Changtian berdiri di atas pedangnya di udara dan bergumam. Setelah meninggalkan gunung belakang, Xiao Changtian perlahan-lahan membiasakan dirinya dengan teknik menunggang pedang. Xiao Changtian terbang perlahan di udara dan melanjutkan. Karena itu masalahnya, kenapa kita tidak bergegas? Xiao Changtian meletakkan jarinya di dadanya. Dia mulai menggumamkan sesuatu, dan kemudian pedang panjang di bawahnya memancarkan semburan cahaya. Biarkan aku merasakan kebahagiaan 10 kali lipat. Begitu dia selesai berbicara, pedang di bawah kaki Xiao Changtian melesat seperti roket. Dengan suara mendesing, ia terbang menuju luar angkasa. Wow, merasakan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Xiao Changtian berbicara perlahan.
Kemudian, dia dengan cepat melantunkan mantra pengurangan kecepatan. Suara mendesing. Sosok Xiao Changtian terbang di udara dan merasakan pedang panjang itu perlahan melambat. Dia perlahan menghela napas. Kemudian, Xiao Changtian berhenti di puncak gunung. Melihat sekeliling, Xiao Changtian berkata perlahan. Apakah aku baru saja menabrak sesuatu? Tapi di mana ini? Kemudian, dia melihat sebuah kota kecil di depannya. Xiao Changtian juga berencana pergi ke sana dan menyelidikinya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara kembali. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian sekali lagi mengoperasikan pedangnya dan terbang menuju ke arah kota. Pada saat yang sama, di kehampaan lain. Di udara, Han Yuan memegangi dadanya dan perlahan berkata, "Siapa tadi yang berani menyerang tuan muda ini?" Mendengar kata-kata marah Han Yuan, para penggarap di sekitarnya saling memandang. Saat ini, mereka hanya melihat aliran cahaya melewati mereka. Lalu, seluruh tubuh Han Yuan mulai berputar-putar di udara. Melihat para penggarap di sekitarnya menggelengkan kepala, Han Yuan menunjuk ke arah mereka. "Sampah, kalian semua sampah." Lalu, dia mengeluarkan manik kecil dari sakunya. Untungnya, ayah memberiku manik yang membeku di udara. Kalau tidak, dia akan melarikan diri. Menggosokkan manik yang membeku di udara ke dadanya, manik yang membeku di udara juga memancarkan semburan cahaya. Kemudian, manik yang membeku di udara terbang keluar. "Ikuti aku." Pada saat ini, Han Yuan perlahan berkata kepada kultivator di sampingnya. Mendengar perkataan Han Yuan, para penggarap di sekitarnya tidak berani lalai. Mengikuti di belakang manik penstabil angin, sosok mereka terbang ke udara. Di saat yang sama, Xiao Changtian tiba di depan kota. Melihat tanda di kota, Xiao Changtian sangat senang. Kota neraka. Untungnya, dia datang ke tempat yang dikenalnya. Bukankah ini rumah dari api neraka? Jika itu masalahnya, dia bisa pergi ke dupa kelas 1 dan bertanya-tanya sebelum kembali ke dunia surgawi. Dengan pemikiran itu, Xiao Changtian mengikuti ingatan di benaknya dan berjalan menuju ke arah dupa kelas 1. Tidak lama setelah Xiao Changtian berangkat ke wewangian kelas 1, Han Yuan dan yang lainnya tiba di depan kota neraka. Han Yuan berkata perlahan ketika dia tiba di kota neraka. "Kamu benar-benar berani datang ke wilayahku." Melihat manik beku udara di depannya terus bergerak, Han Yuan dan para penggarap di belakangnya terus mengikuti. Saat Xiao Changtian memasuki dupa kelas 1. Ketika staf Fragrance kelas 1 melihat kartu emas ungu di tangannya, mereka segera membawanya ke kamar pribadi terbaik. Hal pertama yang dilakukan asisten toko adalah memberitahu San Zi tentang kedatangan Xiao Changtian. Xiao Changtian perlahan menaiki tangga wewangian kelas 1 di bawah bimbingan asisten toko. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. "Dasar bocah, apa menurutmu aku takut padamu hanya karena kamu bersembunyi di dupa kelas 1?" Suara Han Yuan perlahan terdengar di seluruh dupa kelas 1. Mendengar suara ini, semua orang memandang Han Yuan secara bersamaan. Ketika mereka melihat siapa orang itu, semua orang berdiri dan mengatakan sesuatu. Mereka semua mengurus urusan mereka sendiri dan makan makanan mereka sendiri. Han Yuan adalah tuan muda dari keluarga Han. Klan Han bisa dikatakan sebagai penguasa baru dari langit roh suci yang perlahan bangkit. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan menyinggung perasaan Han Yuan. Ketika Xiao Changtian mendengar suara ini, dia berbalik dan melihat Han Yuan menunjuk ke arahnya. "Maksudmu aku?" Xiao Changtian berkata pada Han Yuan. Asisten toko di samping Xiao Changtian melihat bahwa Han Yuan akan mengincar Xiao Changtian. Dia juga buru-buru berjalan ke sisi Han Yuan untuk membujuknya. "Tuan Muda Han, ini adalah tamu terhormat dupa kelas 1 kami. Lihat di sini." "Hentikan omong kosong itu." Sebelum asisten toko selesai berbicara, dia didorong oleh Han Yuan. "Anak ini telah menyinggung perasaanku. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja hari ini." Xiao Changtian melihat penampilan Han Yuan yang mengancam dan perlahan berjalan menuju Han Yuan. "Tuan muda, bagaimana saya menyinggung perasaan Anda?" Ketika Han Yuan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia teringat kejadian di udara. Wajahnya memerah saat dia berkata pada Xiao Changtian. "Anda tahu betul." Mendengar perkataan Han Yuan, Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Jelas sekali tuan muda dari suatu keluarga ingin datang ke sini dan menimbulkan masalah. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Han Yuan. "Kalau begitu,
Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Changtian berbalik dan berjalan menuju ruangan di atas. Melihat Xiao Changtian berbalik dan pergi, Han Yuan juga sangat marah. Dia menunjuk ke arah Xiao Changtian dan perlahan berkata, "Berhenti." Di sisi lain, di ruangan belakang dupa kelas 1. Ketika Sanzi mendengar kata-kata penjaga toko di depannya, dia berkata dengan kaget. "Apa katamu? Senior telah datang ke Saint Spirit Sky dan masih menggunakan dupa kelas 1 kita." Mendengar kata-kata terkejut Sanzi, Han Feng yang duduk di kursi di sampingnya juga ikut berdiri. "Saudara Sanzi, apa yang terjadi?" Mendengar kata-kata Han Feng, Sanzi perlahan berkata padanya. "Senior telah tiba di dupa kelas 1. Senior, mendengar kata-kata Sanzi, Han Feng juga tercengang. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di Saint Spirit Sky yang bisa disebut Sanzi sebagai senior. Karena Sanzi berkata demikian, mungkinkah? Saat ini, Han Feng juga memikirkan sesuatu dan merapikan pakaiannya. Dia segera mengikuti Sanzi, yang baru saja meninggalkan ruangan, ke aula utama wewangian kelas 1. Pada saat yang sama, dia memegang liontin giok transmisi suara di tangannya. Dia harus memperingatkan keluarganya agar tidak menimbulkan masalah baginya sekarang. Bab 664, Oh, biarkan ayahmu melakukannya. 1. Kota Neraka, Saint Spirit Sky. Turun ke sini. Di dupa kelas 1, Han Yuan melihat Xiao Changtian berjalan sendirian dan berkata dengan marah. Suara Han Yuan bergema di seluruh paviliun. Semua orang memandang Xiao Changtian, yang sedang menaiki tangga mengabaikan Han Yuan. Di meja makan masing-masing, mereka mulai berdiskusi dengan lembut. Siapa orang ini? Kapan orang seperti itu muncul di kota neraka? Kamu benar-benar berani untuk tidak menghormati Tuan Muda Han. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang seperti itu. Saya sangat iri padanya karena memiliki keberanian seperti itu. Meski diskusi orang banyak masih didengar oleh Han Yuan. Wajah Han Yuan pucat pasi. Dia melihat ke arah Xiao Changtian yang sedang naik ke atas dan menunjuk ke arahnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Han Yuan dari keluarga Han di kota neraka juga salah satunya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, turunlah dan minta maaf padaku sekarang. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan kota neraka. Kata-kata Han Yuan tidak berarti apa-apa bagi Xiao Changtian. Setelah naik ke atas, Xiao Changtian mengangkat bahu ke arah Han Yuan dan berkata perlahan, terserah kamu. Dia telah melihat terlalu banyak anak kaya. Bukankah akan menurunkan levelnya jika terlibat dengan mereka? Melihat ekspresi acuh tak acuh Xiao Changtian, Han Yuan juga sangat marah. Dia berpikir setelah dia memberitahu keluarga Han tentang hal itu, orang ini akan takut. Dia tidak menyangka bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Han. Itu benar, anak ini tampak asing. Jelas sekali dia berasal dari kota lain. Mereka tidak tahu betapa kuatnya keluarga Han. Lalu, dia mencabut pedang di pinggangnya. Dia menunjuk ke arah Xiao Changtian dan berkata, "Nak, tahukah kamu berapa tingkat kultivasi ayahku?" Saat dia mengatakan ini, Han Yuan dengan sengaja menaikkan desibel suaranya. "Ayahku, kepala keluarga Han, Han Feng, memiliki kekuatan seorang imperial immortal. Meremasmu sampai mati semudah meremukkan seekor semut." Di toko dupa kelas 1, beberapa pelanggan melihat Han Yuan menghunus pedangnya dan menyadari bahwa masalah hari ini tidaklah sederhana. Beberapa orang yang bijaksana juga diam-diam keluar dari restoran dari samping. Makan melon tidak menjadi masalah, tapi jika dia tidak berhati-hati, itu akan berdampak padanya. Bukankah ini kehilangan banyak darah? Setelah Han Yuan selesai berbicara, dia tampak melihat wajah Xiao Changtian yang penuh ketakutan. Adegan dia memohon belas kasihan di lantai bawah. Saat ini, suara Xiao Changtian terdengar. "Oh, biarkan ayahmu yang melakukannya." Xiao Changtian berdiri di koridor lantai 2, dengan santai menatap Han Yuan di bawah dan menjawab perlahan. Sepertinya dia belum pernah melihat kultivator ini sebelumnya. Dia belum pernah mendengar Dewa Matahari Agung dan yang lainnya menyebut Kaisar Abadi sebelumnya. Agaknya, budidayanya tidak akan sekuat itu. Selain itu, dia tahu cara mengendarai pedang terbang sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah dia lari? Apa itu tadi? Semua orang di restoran terkejut dengan kata-kata Xiao Changtian. Tuan muda ini pasti orang yang kejam.
Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak peduli dengan Kaisar Abadi. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Jika ada kesempatan, saya ingin berteman dengannya. Diam. Dengan tatapan pengecutmu itu, akankah Tuan Muda berteman denganmu? Saya melihat Tuan Muda itu sangat jantan. Aku ingin tahu apakah aku tipe Tuan Muda. Cek, kamu. Pada saat yang sama, di paviliun yang tenang di keluarga Han. Paviliun itu bergema dengan segala jenis musik yang indah. Di paviliun, beberapa wanita jangkung dan berpakaian bagus sedang bermain satu sama lain. Di tengah paviliun, seorang wanita berkulit putih dengan wajah cantik dan temperamen agak dingin juga sedang memainkan sitar. Han Yue, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kerinduanmu menjadi semakin halus. Cepat beritahu saudara perempuanku, siapa yang kamu rindukan. Wanita yang memainkan sitar di tengah paviliun adalah Han Yue. Setelah Xiao Changtian meninggalkan kota neraka terakhir kali, Han Yue juga memikirkan beberapa hal. Dia telah menemukan lagu ini sendiri. Mendengar sahabatnya menggodanya, Sane pun mendorongnya dengan lembut. Gadis kecil, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Hahaha, Han Yue, jika kamu berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini, aku tidak percaya. Selain Sane, gadis itu juga menunjuk hatinya dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata sahabatnya, Han Yue juga menyelipkan rambut hitamnya ke belakang. Jejak kenangan muncul di matanya. Setelah diucapkan oleh sahabatnya, dia sedikit merindukan senior Xiao. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Namun, Han Yue juga memahami bahwa semua ini adalah cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Dengan kekuatan senior Xiao, bagaimana dia bisa menyukai wanita seperti dia? Sahabat Han Yue sepertinya sudah terbiasa dengan tanggapan Han Yue, jadi dia menjulurkan lidah padanya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Ayo lanjutkan bermain. Beberapa wanita sedang bermain di paviliun. Saat ini, suara seorang pelayan datang dari luar paviliun. Nona, Nona, Tuan telah mengirimkan surat. Pada saat ini, seorang pelayan memegang liontin giok transmisi suara di tangannya dan perlahan menyerahkannya kepada Han Yue. Melihat lampu merah pada liontin giok, Han Yue juga terkejut. Lampu merah ini merupakan sinyal yang hanya akan digunakan saat keluarga berada dalam situasi hidup dan mati. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada klan tersebut? Han Yue buru-buru mengambil liontin giok transmisi suara dari tangan pelayan dan segera menyuntikkan sedikit esensi sejati ke dalamnya. Kemudian, suara Han Feng perlahan terdengar di benak Han Yue. Yue, senior telah datang ke kota neraka lagi. Jaga beberapa orang di keluarga. 1. Terutama kakakmu. Jangan membuat masalah bagiku saat ini. Suara Han Feng perlahan bergema di benaknya. Han Yue memegang liontin giok di tangannya dan perlahan berkata kepada pelayan di sampingnya. Susan, apakah guru mengirimkan yang lain? Apakah dia mengatakan kemana dia akan pergi? Saat Bubbly Foam mendengar perkataan Sane, dia berpikir sejenak dan berkata pada Sane. Iya, dia mendengar dari saudara perempuannya bahwa tuan tua itu sepertinya akan pergi ke wewangian kelas 1. Dupa kelas 1. Mendengar perkataan Bubbly Foam, senyuman indah muncul di wajah Sane. Siap-siap, kita akan pergi ke dupa kelas 1 sekarang. Yo, kenapa Han Yue kita tiba-tiba begitu bahagia? Apakah kekasihmu ada di sini? Melihat senyuman di wajah Han Yue, sahabatnya di sampingnya perlahan berbisik ke telinganya. Setelah mendengar kata-kata sahabatnya, Han Yue tidak menyangkalnya. Dia berbalik dan menghadap orang-orang di paviliun. Semuanya, tetap di sini dan bersenang-senanglah. Ada yang harus kulakukan dan harus keluar sebentar. Dengan itu, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Hei, Han Yue ini pergi dengan tergesa-gesa. Mungkinkah dia benar-benar ingin melihat orang yang disukainya? Bab 665, Pakar tak tertandingi yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. 1. Kota Neraka, Saint Spirit Sky. Turun. Di dupa kelas 1, Han Yuan menggunakan kursi kayu di sampingnya sebagai batu loncatan. Melambaikan pedang panjang di tangannya, dia langsung melompat ke koridor di lantai 2. Xiao Changtian hendak memasuki kamar pribadinya dan merasakan bahaya datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat pedang panjang Han Yuan menusuk ke arahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan dua jari dan menangkap pedang panjang Han Yuan.
Apa yang sedang terjadi? Han Feng melihat pedangnya ditangkap oleh Xiao Changtian dan mencoba melepaskan diri. Namun, dia menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menarik kembali pedangnya. Apa yang Han Yuan tidak mengerti adalah bahwa Xiao Changtian tidak menggunakan keterampilan roh apapun. Tapi sekarang, berdiri di depan Xiao Changtian, Han Yuan menyadari bahwa dia tidak bisa mengerahkan esensi aslinya sama sekali. Seolah-olah dia adalah manusia biasa. Bahkan ketika dia menghadapi ayahnya, Han Feng, yang telah mencapai kekaisaran. Alam abadi, pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun saat ini, Han Yuan tidak terlihat terlalu gugup. Dia telah mendengar tentang situasi ini dari saudara perempuannya. Dikatakan bahwa bangsawan keluarga Han tidak berbeda dengan manusia biasa. Namun, kekuatannya telah lama mencapai tingkat langit dan bumi. Hanya ketika seseorang mencapai tingkatan itu, barulah ia dapat menghilangkan budidaya orang lain. Namun, pria di depannya sepertinya belum mencapai ranah seperti itu. Mungkin itu karena dia mengembangkan semacam teknik budidaya yang aneh. Bermain trik. Han Yuan berteriak dingin lalu langsung menyerahkan pedang panjang di tangannya. Bang! Pedang panjang itu jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Kemudian, Han Yuan mengangkat tangan kirinya dan melayangkan pukulan ke arah Xiao Changtian. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menghadapi orang ini hari ini. Dengan cara ini, Yang Mulia masih bisa bertahan di kota neraka di masa depan. Konyol, itu mewah. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya saat melihat tinju Han Yuan. Setelah melakukan penyelidikan, Xiao Changtian juga menemukan bahwa Han Yuan sama dengannya. Dia adalah manusia fana tanpa budidaya apapun. Karena dia bukan seorang kultivator abadi, Xiao Changtian yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun dalam seni bela diri. Bagaimanapun, seni bela dirinya telah menerima pelatihan profesional dari sistem. Bagaimana anak-anak kaya ini bisa dibandingkan dengan mereka yang telah mencapai level tertinggi? Bang! Xiao Changtian membuka telapak tangannya dan meraih tangan Han Yuan. Kamu! Xiao Changtian dengan mudah memblokir serangannya. Terlebih lagi, sepertinya itu mudah. Han Yuan juga berkata dengan kaget. Apa maksudmu kamu? Aku bilang kamu terlalu bodoh. Saat ini, gerakan tangan Xiao Changtian berubah. Dia meraih lengan Han Yuan dan melemparkannya ke atas. Seluruh tubuh Han Yuan mundur. Di saat yang sama, telapak tangan Xiao Changtian berubah lagi dan mengenai dada Han Yuan. Bang! Pagar koridor lantai 2 meledak. Tubuh Han Yuan pun terjatuh dengan keras dari lantai 2. Itu menabrak meja kayu di bawah. Segera, meja kayu itu meledak bersamaan dengan jatuhnya sosok Han Yuan. Melihat Han Yuan, mata Xiao Changtian tanpa emosi. Orang ini pasti terbiasa bersikap sombong. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir bahwa dia adalah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pada saat yang sama, para penggarap di dalam dupa kelas 1 melihat Han Yuan jatuh dari lantai 2. Dia juga menutup mulutnya dengan tangannya, matanya menatap Xiao Changtian dengan kaget. Apakah aku salah melihat? Tuan muda dari keluarga Han sebenarnya ditampar oleh seseorang. Meskipun tuan muda Han ini biasanya sedikit sombong, basis budidayanya juga telah mencapai alam surga abadi. Saya pikir senior di lantai atas tidak memiliki aura apapun pada dirinya dan akan mendapat masalah. Saya tidak menyangka dia adalah ahli tiada taraf yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tuan muda Han ini mungkin telah berhasil mengalahkannya kali ini. Hei, berhentilah mencari. Lihatlah ekspresi Tuan muda Han, namun, alangkah baiknya jika saya memiliki kekuatan yang sama dengan senior suatu hari nanti. Para penggarap dupa kelas 1 sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Kemudian, mereka melihat Han Yuan perlahan bangkit dari tanah. Han Yuan memandang Xiao Changtian, wajahnya memerah. Hari ini, di dupa kelas 1, gambaran Han Yuan yang tinggi dan perkasa mungkin hancur. Lalu, Han Yuan mengeluarkan ketapel dari sakunya. Lihat apa yang dipegang Han Yuan. Ini bukan senjata abadi bermutu tinggi milik keluarga Han, busur marmer. Saya tidak menyangka Han Feng begitu mencintai putra bungsunya sehingga dia bahkan memberinya artefak abadi bermutu tinggi. Sekarang, aku ingin tahu apakah orang di atas bisa menerimanya. Meskipun Tuan muda Han ini biasanya sedikit sombong, dia tetap saja sedikit sombong. Tapi dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Saat ini,
Para penonton di bawah juga mengkhawatirkan Xiao Changtian. Pada saat yang sama, sebuah manik putih ditempatkan pada busur marmer di tangan Han Yuan. Tidak ada satupun orang yang memakan kelerengku yang masih berdiri. Kamu tidak terkecuali. Han Yuan berkata perlahan pada Xiao Changtian. Dia juga membidik Xiao Changtian dan perlahan melepaskan karet gelang di tangannya. Suara mendesing. Marmer itu terbang keluar dari ketapel dan menyerang Xiao Changtian. Marmer ini sudah muncul. Akankah sesuatu terjadi pada senior? Apakah Anda ingin mencari dokter? Dokter, benar. Apa yang sedang Anda cari? Baik-baik saja maka. Lihat, senior sedang bergerak. Xiao Changtian melihat kelereng yang datang ke arahnya, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia perlahan mengangkat lengannya, dan dalam sekejap, dia meraih mutiara putih di tangannya. Wow! Sebelum mereka bisa melihat gerakan Xiao Changtian, mereka melihat mutiara putih di tangannya. Saya pikir Anda harus melihat Tuan Muda Han daripada senior. Aku pikir juga begitu. Namun, Tuan Muda Han memiliki keluarga dan bisnis yang besar. Saya khawatir tidak akan mudah menghadapinya. Kemudian, mereka melihat Xiao Changtian keluar dari lantai 2. Han Yuan memandang Xiao Changtian, yang berjalan ke arahnya, dan kakinya gemetar. Busur marmernya yang tak terkalahkan telah mengalami kekalahan yang tragis hari ini. Dia sepertinya telah memprovokasi keberadaan yang tidak bisa diprovokasi. Saat dia memikirkan hal ini, Han Yuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Sebelum Xiao Changtian bisa menghubunginya, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wow! Tuan Muda Han benar-benar pingsan karena ketakutan. Apakah menurutmu senior ini sangat tampan? Saya ingin melahirkan monyet untuknya. Dia bahkan berani memukul Tuan Muda Han. Apakah kamu berani mengatakannya langsung di depannya? Kenapa aku tidak berani? Saya akan pergi sekarang. Sebelum dia bisa bergerak, kata-kata dominan Xiao Changtian keluar lagi. Bukankah orang ini baru saja mengatakan bahwa ayahnya sangat hebat? Pergi dan telepon dia. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, beberapa pelayan keluarga Han gemetar. Dia buru-buru keluar dari wewangian kelas 1. Setelah semua orang mendengar kata-kata mendominasi Xiao Changtian, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kak, tiba-tiba aku merasa tidak berani pergi karena aku tidak layak. Tidak. Aku hanya akan menonton dari jauh. Bab 666, Dosa apa yang kamu lakukan di kehidupan masa lalu, 1. Kota Neraka, Saint Spirit Sky. Lihat, Patriark Han dan Master Menara Sanzi ada di sini. Seseorang di antara kerumunan itu berkata. Kemudian, semua orang melihat dua orang tua dengan pakaian cantik memasuki dupa kelas 1. Saya ingin tahu bagaimana reaksi Tuan Han ketika dia melihat putranya pingsan. Jangan bilang mereka akan bertengkar. Jika itu masalahnya, kita akan bisa melihatnya. Serangan dominan senior lagi. Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana seseorang bisa bertarung di dupa kelas 1 dengan kehadiran pemilik paviliun Sanzi? Saya ingin tahu apakah tuan rumah Sanzi dan kepala keluarga Han akan mempersulit senior. Orang-orang dari wewangian kelas 1 berbisik di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka melihat Sanzi berjalan menuju Xiao Changtian. Setelah sampai di sisi Xiao Changtian, Master Menara Sanzi berkata pada Xiao Changtian dengan hormat, "Senior, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan datang? Saya bisa mengatur seseorang untuk menghibur Anda." Suara Sanzi terdengar di dupa kelas 1, dan itu juga menyebabkan keributan. Apa itu? Apakah saya melihat sesuatu? Tower Master Sanzi sebenarnya sangat menghormati senior. Saint Spirit Sky sebenarnya memiliki karakter seperti itu. Di mana putriku? Kenapa aku tidak melihatnya? Telepon dia dan beritahu dia bahwa saya telah membantunya menikam suami idamannya. Patriark, nona muda itu terlalu pendek dan sudah berlari ke depan. Oh, begitu. Seperti yang diharapkan dari putriku. Kepala keluarga yang, putrimu harusnya cepat. Setidaknya biarkan dia membawa serta putriku. Orang-orang yang datang ke wewangian kelas 1 untuk makan semuanya adalah keluarga kelas 2 di kota neraka. Setelah melihat betapa hormatnya Sanzi kepada Xiao Changtian, dia terkejut. Seolah-olah mereka telah menemukan kode rahasia untuk kebangkitan mereka. Mata mereka berbinar saat melihat Xiao Changtian. Oh, itu pelayannya. Lama tak jumpa. Aku ingin mencarimu juga, tapi pelanggan dupa kelas 1-mu kurang ramah.
Mendengar kata-kata Sanzi, Xiao Changtian teringat saat pertama kali dia sadar. Dupa kelas 1 dan melihat Sanzi. Jantung Sanzi berdetak kencang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Kemudian, ketika dia melihat meja yang pecah, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Yuaner. Saat ini, Han Feng melihat Han Yuan di depan Xiao Changtian dan berkata perlahan. Mendengar suara kaget Han Feng, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Han Feng. Patriark Han, kamu kenal anak ini. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Han Feng punya firasat buruk. Han Yuan, anak ini, mungkinkah dia benar-benar menyinggung seniornya? Kemudian, seorang pelayan keluarga Han berjalan ke sisi Han Feng dan menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar kata-kata pelayan itu, pembuluh darah Han Feng menonjol saat dia berjalan ke depan dengan marah. Patriark Han, dengan aura ini, mungkinkah dia ingin membela putranya? Lagi pula, kalau yang muda dipukul, yang tua harus keluar. Tidak apa-apa. Dengan sikap Sanzi terhadap senior, senior pasti bisa. Untuk memukuli kepala keluarga Han. Kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa kepala klan Han adalah orang nomor 1 di langit jiwa suci? Tidak, kamu pasti salah mengingatnya. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi tandingan senior? Di bawah tatapan semua orang, Han Feng perlahan berjalan ke arah Xiao Changtian. Dia langsung mengangkat Han Yuan dari tanah. Pa. Beberapa tamparan keras perlahan terdengar di dupa kelas 1. Bocah, jangan berpura-pura mati. Bangun. Kata-kata marah Han Feng terus bergema di dupa kelas 1. Di saat yang sama, tangannya sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Tidak lama kemudian, Han Yuan dipukuli sampai habis oleh Han Feng. Ketika semua orang melihat tindakan Han Feng, mereka juga tidak bisa bereaksi. Wow, apakah aku melihat sesuatu? Apakah Han Feng ini tahu siapa yang ada di tangannya? Anak laki-lakinya. Apakah Han Feng minum terlalu banyak hari ini? Kelihatannya tidak seperti itu, tapi saya tahu bahwa kepala keluarga Han memukuli putranya sendiri. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa dia sedang menghajar musuhnya. Sial, telapak tangan ini berwarna merah. Kemudian, semua orang melihat Han Feng membungkuk ke arah Xiao Changtian. Senior, tuan tua ini tidak punya cara untuk mendisiplinkan anak saya. Jika anak saya mengganggu kamu, tuan tua ini pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Saat dia berbicara, Han Feng juga sedikit gugup. Keluarga Han mampu mencapai apa yang mereka miliki saat ini semua karena Xiao. Pengaruh Changtian setelah dia meninggalkan Saint Spirit Sky. Han Yuan ini sebenarnya memprovokasi Xiao Changtian. Bukankah ini menggali kuburan bagi keluarga Han dan mengundang bencana? Jika memungkinkan, Han Feng sangat ingin menamparkan anak tidak berbakti ini sampai mati. Mulut Xiao Changtian bergerak-gerak saat melihat Han Yuan di tangan Han Feng. Kepala keluarga Han ini adalah orang yang kejam. Lalu, Han Feng melambaikan tangannya dan berkata perlahan. Itu bukan masalah besar. Dia belum dewasa, jadi bisa dimengerti kalau dia sedikit keras kepala. Dari cara Han Feng memukul dirinya sendiri dengan ketapel, Xiao Changtian dapat melihat bahwa dia masih anak-anak. Lagi pula, biarpun benda itu menimpanya, terus kenapa? Saya akan membiarkan kepala keluarga Han kembali dan mendisiplinkannya. Ketika Han Feng mendengar bahwa Xiao Changtian tidak melanjutkan masalah ini, dia menghela nafas lega. Kamu, jangan datang. Pada saat ini, Han Yuan juga perlahan terbangun. Kepalanya masih belum begitu jernih saat dia berkata perlahan. Mendengar suara putranya, Han Yuan segera menepinya. Anak tidak berbakti, apa yang telah kamu lakukan? Minta maaf kepada senior. Mendengar perkataan Han Feng, Han Yuan pun melihat Xiao Changtian di depannya. Dia menunjuk ke arah Xiao Changtian dan berkata pada Han Feng. Ayah, ini, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah penyelamat keluarga Han kami. Minta maaf kepada senior. Melihat Han Yuan masih menunjuk ke arah Xiao Changtian setelah bangun tidur, Han. Hati Feng juga hancur. Senior murah hati dan tidak akan berdebat dengan Anda. Jika Anda tidak meminta maaf kepada senior, mengapa Anda menuding senior? Sial, dosa macam apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya? Aku membesarkan anak yang tidak berbakti sepertimu. Apakah Anda akan menyia-nyiakan keluarga? Dermawan. Mendengar perkataan Han Feng, Han Yuan pun menyadari sesuatu.
Dia kemudian teringat adegan aneh saat dia melawan Xiao Changtian dan dengan cepat berlutut. Senior, aku salah. Saya buta. Mohon maafkan saya. Saat dia berbicara, Han Yuan juga mulai menamparkan dirinya sendiri. Melihat Han Yuan menamparnya, Xiao Changtian perlahan berkata padanya. Kamu bisa bangun dulu. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Senior ini sebenarnya adalah dermawan keluarga Han. Apakah dia yang membuat namanya terkenal di konferensi MasterChef? Dan menindas semua orang. Saya tidak menyangka cukup beruntung bisa melihat wajahnya hari ini. Saya mendengar bahwa Lord Helvire adalah kokinya. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa saya merasa senior semakin banyak? Semakin tampan aku melihatnya. Tidak masalah jika aku putus asa. Tolong biarkan aku tenggelam ke dalamnya. Bab 667, Keberuntungan Han Feng melihat senior menggunakan pedang terbang. Saint Spirit Sky, Perkebunan Klan Han. Senior, urusan apa yang kamu miliki dengan Saint Spirit Sky kali ini? Jika Anda membutuhkan bantuan dari keluarga Han pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Di aula, Han Feng memandang Xiao Changtian, yang duduk di seberangnya dan berkata perlahan padanya. Di samping Xiao Changtian, seorang pelayan keluarga Han meletakkan cangkir teh di atas meja di sampingnya. Setelah sedikit bermain-main dengan Yi Pin Xiang, Xiao Changtian juga datang ke keluarga Han karena undangan baik dari Han Feng. Mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya, Xiao Changtian berkata pada Han Feng perlahan. Patriark Han, ini bukan masalah besar. Hanya saja Anda tidak memiliki peta dari sini ke alam surgawi. Han Feng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Mungkinkah senior sudah mengetahui tentang peta yang dia minta untuk digambar seseorang beberapa waktu lalu? Untuk memperluas cakupan bisnis keluarga Han Feng baru saja meminta seseorang untuk menggambar peta detail untuknya belum lama ini. Dengan pemikiran ini, Han Feng melambai ke kepala pelayan di sampingnya. Elder Han, silakan pergi ke kamar saya dan ambil peta dari laci saya. Ketika Penatua Han mendengar kata-kata Han Feng, dia segera mundur dengan hormat. Begitu Penatua Han keluar dari aula utama, dia merasakan angin sepoi-sepoi yang harum. Merindukan. Setelah melihat siapa orang itu, Han Feng juga membungkuk sedikit padanya. Orang yang datang tidak lain adalah Han Yue. Ketika Han Yue tiba di dupa kelas 1, dia juga menemukan Xiao itu. Changtian dan yang lainnya telah kembali ke keluarga Han. Mengabaikan Penatua Han Yue langsung masuk ke aula. Ayah! Suara Han Yue perlahan terdengar di aula. Han Feng, yang berada di aula, tersenyum dan berkata ketika dia melihat Han Yue tiba, Yue, lihat penampilan cemasmu. Apakah kamu tidak melihat senior? Alasan mengapa Han Yue begitu cemas adalah karena dia mendengar bahwa saudara laki-lakinya yang tidak berguna sebenarnya telah memprovokasi Xiao Changtian. Khawatir dengan Xiao Changtian, Han Yue juga bergegas untuk melihatnya. Mendengar kata-kata Han Feng, Han Yue menenangkan auranya sendiri dan berkata pada Xiao Changtian sambil tersenyum. Senior, melihat Han Yue, Xiao Changtian membalas senyuman sopannya. Nona Han Yue, sudah lama sejak kita terakhir bertemu, tapi kamu menjadi semakin cantik. Wajah Han Yue memerah saat suara Xiao Changtian terdengar. Jantungnya berdebar kencang. Han Yue, terima kasih atas pujianmu, senior. Kemudian, Penatua Han mengambil peta itu dari kamar Han Feng. Senior, ini peta yang kamu inginkan. Pada saat ini, Han Feng juga menyerahkan peta itu kepada Xiao Changtian. Setelah mendapatkan petanya, Xiao Changtian menyadari bahwa dia telah keluar beberapa lama. Jika dia tidak berada di pulau itu, Ye Fan dan yang lainnya tidak akan dapat menemukannya. Mereka mungkin akan khawatir. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Han Feng dan yang lainnya. Patriark Han, Nona Han Yue, ini hampir matahari terbenam. Saya harus kembali. Terima kasih atas keramahan Anda. Suara Xiao Changtian perlahan terdengar di aula. Ketika Han Feng mendengar bahwa Xiao Changtian akan pergi, dia ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Orang seperti senior pasti punya maksud tersendiri dalam melakukan sesuatu. Jika dia memintanya untuk tinggal, dia mungkin akan kesal. Saat dia memikirkan hal ini, Han Feng perlahan berkata kepada Xiao Changtian, Senior, aku akan mengatur kereta untukmu. Dengan cara ini,
Anda tidak perlu terlalu sering bepergian. Mengetahui bahwa Xiao Changtian sedang mengembangkan hatinya di dunia fana. Han Feng berkata pada Xiao Changtian perlahan. Kemudian, dia perlahan menunjuk ke arah Penatua Han di sampingnya. Xiao Changtian melambaikan tangannya pada Han Feng. Patriark Han, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi itu tidak perlu. Aku akan terbang kembali dengan pedangku. Penerbangan pedang kinesis. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Han Feng pun tertegun sejenak tak mampu bereaksi. Kemudian, Han Feng melihat Xiao Changtian memberi isyarat tangan. Suara mendesing. Pedang tajam dengan aura tajam muncul dari udara tipis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang tajam itu berputar di sekitar keluarga Han dan sampai ke kaki Xiao Changtian. Kaki Xiao Changtian pun menginjaknya dengan mantap. Maksud pedang. Sungguh niat pedang yang kuat. Saat pedang itu terbang, mata Han Feng tertuju padanya. Ketika pedang tajam itu berputar di udara, pedang itu membawa gelombang rune Dao yang sangat menakutkan. 6. Dan kombinasi jalur terbangnya tampak seperti keterampilan roh yang kuat. Hal ini membuat Han Feng langsung memasuki kondisi pencerahan. Basis budidayanya, yang belum mengendur setelah memasuki kekaisaran. Alam abadi juga mulai bergetar pada saat ini. Patriark Han. Patriark Han. Melihat Han Feng menatapnya dengan bingung, Xiao Changtian perlahan berkata padanya. Kata-kata Xiao Changtian juga membangunkan Han Feng. Lalu, Han Feng perlahan berkata pada Xiao Changtian. Saya tidak bereaksi terhadap domain niat senior tadi. Melihat ekspresi ketakutan Han Feng, Xiao Changtian juga berkata dengan nada meminta maaf. Patriark Han terlalu sopan. Seharusnya aku yang meminta maaf kepada Patriark Han. Aku pasti baru saja mengejutkanmu. Dia juga lupa bahwa kepala keluarga Han dan yang lainnya adalah manusia biasa. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat seorang kultivator abadi menggunakan teknik pedang terbang dalam jarak sedekat itu. Dia tidak tahu apakah dia baru saja menakuti mereka. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Han Feng pun berkata kepada Xiao Changtian dengan ketakutan, bisa melihat senior menggunakan pedang terbang adalah berkah Han Feng. Han Feng masih belum memahami konsepnya sekarang. Mendengar perkataan Han Feng, Xiao Changtian menggaruk bagian belakang kepalanya. Ini hanyalah teknik terbang pedang kinesis paling dasar. Tidak ada yang luar biasa mengenai hal itu. Teknik menunggang pedang paling dasar. Saat Han Feng mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Changtian bergerak. Meskipun dia memiliki berbagai asumsi tentang kekuatan Xiao Changtian sebelumnya, dia masih sangat percaya diri. Namun, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dan hari ini, senior dengan santai menggunakan teknik terbang pedang kinesis yang datang dengan rune Dao. Itu sebenarnya yang paling mendasar di tangan para senior. Sangat mudah untuk membayangkan kekuatan senior yang sebenarnya. Xiao Changtian berkata pada Han Feng. Patriark Han, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, gerakan tangan Xiao Changtian berubah. Kemudian, tubuhnya melesat dengan suara swoosh. Melihat Xiao Changtian pergi, Han Yue, yang semula berada di aula, ingin mengatakan sesuatu. Kemudian, dia melihat Han Feng menggelengkan kepalanya ke arahnya. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran putrinya? Namun, setelah menyaksikan kekuatan Xiao Changtian, Han Feng juga tahu bahwa keinginan putrinya mungkin tidak akan terkabul. Namun, ia harus mampu memperjuangkan posisi sebagai pembantu penghangat tempat tidur. Dengan pemikiran ini, Han Feng juga berkata kepada Han Yue di sampingnya. Yue, bekerja keraslah untuk menjadi pelayan penghangat tempat tidur.